Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Selasa 9 Juni 2026 yang akan dibawakan oleh Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa dalam pekan biasa ke-10. Kita akan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang di jalan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, Yesus hari ini mengatakan sesuatu yang sungguh luar biasa. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Menariknya, Yesus tidak berkata, kamu harus menjadi garam atau berusahalah menjadi terang. Tidak. Yesus berkata, kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Artinya, sejak kita dibaptis, kita sesungguhnya sudah diberi identitas oleh Tuhan. Kita adalah garam, kita adalah terang. Pertanyaannya bukan lagi, apakah saya ini garam? Tidak. Tetapi pertanyaannya, apakah sebagai garam saya masih asin? Dan bukannya pertanyaannya, apakah saya terang? Bukan, tetapi apakah lampu saya masih menyala dan menerangi sekitar saya? Para sahabat, ada seorang ibu yang suatu hari memasak sayur. Setelah dicicipi suaminya, sang suami berkata, "Bu, kok rasanya hambar? Nggak diberi garam ya?" Istrinya dengan santai menjawab, "Sudah Pak, sudah saya beri garam kok." "Mana?" kata suaminya. "Itu garamnya saya taruh di meja dapur." Nah, suaminya langsung menjawab, "Percuma Bu, garam cuma dipandang, tidak akan memberikan rasa asin bagi makanan." Para sahabat, kadang-kadang kita pun juga bisa berlaku demikian. Kita sudah sering dan biasa ikut misa, ikut kegiatan-kegiatan lingkungan, rajin berdoa. Tetapi apakah kehadiran kita itu sungguh telah memberi dan menjadikan sekitar kita menjadi baik? Kita seperti garam yang bisa jadi masih dibungkus rapi di plastik. Garam memang ada, tetapi tentu saja tidak bisa memberi rasa. Ada juga cerita tentang seorang perawat yang bekerja di sebuah rumah sakit. Ia bukan seorang perawat terkenal, ia juga bukan dokter, ia tidak pernah masuk televisi dan tidak punya jabatan penting. Tetapi setiap pagi ia selalu menyapa pasien-pasiennya dengan senyum penuh keramahan. Nah, suatu hari seorang pasien berkata, "Saya tidak tahu agama Anda apa. Tetapi setiap kali Anda datang, saya merasa Tuhan masih sangat peduli dan mencintai saya." Nah, ini sungguh luar biasa. Perawat itu tidak berkhotbah,
tidak membawa pengeras suara, tetapi hidupnya sungguh menjadi terang. Seringkali orang sungguh mengenal Allah tidak pertama-tama melalui pembacaan kitab suci. Tentu saja pembacaan kitab suci penting, tetapi seringkali orang tidak harus melalui itu. Membaca terlebih dahulu, tetapi orang bisa merasakannya melalui tindakan-tindakan konkret. Memang garam dan terang itu tidak pernah bersuara, tidak pernah berisik, tidak pernah. Garam bekerja diam-diam, larut dalam makanan dan membuat makanan menjadi lezat. Demikian juga terang, dia cukup menyala dan orang langsung tahu. Begitu pula sebenarnya kehidupan Kristiani. Kadang kita terlalu sibuk menjelaskan bahwa kita ini orang beriman. Padahal yang dibutuhkan dunia adalah melihat iman itu dalam tindakan nyata, tindakan konkret. Lebih sedikit berbicara dan lebih banyak mengampuni. Lebih sedikit mengeluh dan lebih banyak melayani. Lebih sedikit menyalahkan namun lebih banyak memberikan penguatan, memberikan harapan. Maka sebenarnya dunia kita itu sedang kekurangan dua hal, yakni orang yang memberi rasa dan orang yang memberi terang. Kita lihat media sosial pun juga seringkali penuh dengan komentar-komentar pedas. Pertengkaran gampang terjadi, orang cepat marah, orang cepat mengkritik dan menghakimi. Nah, dalam situasi seperti itu, Yesus bersabda kepada kita, "Kamu adalah garam, berilah rasa." Bawalah rasa kasih itu, bawalah rasa pengampunan, bawalah rasa sukacita. Dan ketika banyak orang hanya melihat kegelapan saja, dan mengutuki kegelapan itu, Yesus bersabda, "Pancarkanlah terangmu." Bukan mengutuk gelapnya dunia, tetapi menyalakan lilin kecil di sekitar kita. Maka para sahabat, hari ini marilah kita bertanya, apakah keluargaku menjadi lebih damai karena kehadiranku? Apakah komunitasku menjadi lebih hangat karena kehadiranku? Apakah orang lain melihat secercah cahaya Kristus dalam hidup saya? Karena sesungguhnya dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang pandai mengkritik. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang memberi rasa dan yang menerangi kegelapan dunia ini. Maka marilah kita berdoa dan memohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas sabda-Mu hari ini. Engkau bersabda bahwa kami ini adalah garam dan terang dunia. Garam yang memberi rasa dan terang yang memberi harapan. Seringkali kami lebih mudah mengeluh daripada menjadi berkat. Lebih mudah mengutuk kegelapan daripada menyalakan terang. Ampunilah kami Tuhan. Curahkanlah terang Roh Kudus-Mu agar melalui kata-kata, sikap dan tindakan kami, orang lain dapat merasakan kasih-Mu, mengalami kebaikan-Mu dan melihat terang-Mu. Jadikanlah kami garam yang tidak kehilangan rasa dan pelita yang tidak disembunyikan, supaya hidup kami memuliakan Bapa di surga. Sertailah kami hari ini dan sepanjang hidup kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.